Ini teman-teman, jumpa lagi dengan saya Samsul Darmaji. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik aplikasi multimedia dengan judul konten multimedia. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah digitalisasi, sejarah multimedia, dan bermacam-macam software multimedia dan juga fungsinya. Sejarah digitalisasi. Digitalisasi multimedia bermula pada tahun 1983 sampai 1986 dengan kemunculan Qtron. Knight Rider membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Berita yang ditampilkan merupakan berita dari Miami Herald dan Associated Press. Namun, Qtron terpaksa harus ditutup pada 31 Maret tahun 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Selain itu, dalam mengakses Qtron diperlukan perangkat khusus seperti terminal dan keyboard. Kemudian, pada tahun 1988, World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Contohnya seperti CNN, Desisago, Tribune, dan News and Observer. Koran Inggris The Daily Telegraph mengikuti tren yang ada dengan meluncurkan Electronic Telegraph pada November tahun 1994. Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Publikasi daring mulai mengikuti ritme dari publikasi cetak yang terbit setiap hari. Spesifikasi topik berita juga mulai dikembangkan pada saat ini sehingga muncul yang dinamakan agregasi berita. Agregasi berita adalah sebuah tren saat sebuah laman atau perangkat lunak mengumpulkan berbagai konten yang memiliki topik yang sama, namun berasal dari banyak sumber dan memiliki banyak format. Konten yang dikumpulkan dapat berupa teks, foto, dan video. Salah satu laman yang menyediakan agregasi berita adalah Drudge Report. Topik yang diangkat pada saat itu adalah skandal Monica Lewinsky. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Selain itu, kendala geografis yang membuat sulitnya distribusi koran cetak juga menjadi alasan pendukung hadirnya laman-laman ini. Konten dalam laman ini masih sama dengan konten pada koran versi cetak. Sementara di Indonesia, pionir pertama koran daring adalah Republika dan Kompas pada tahun 1995. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Selain itu, kendala geografis yang membuat sulitnya distribusi koran cetak juga menjadi alasan pendukung hadirnya laman-laman ini. Namun, konten dalam laman ini masih sama dengan konten pada koran versi cetak. Tempo juga turut meluncurkan Tempo Interaktif pada tahun 1996. Kemunculan Tempo Interaktif sebagai pengganti koran cetak Tempo yang berhenti beredar akibat dibredel oleh pemerintah pada tahun 1994. Sehingga konten yang ada pada laman Tempo Interaktif berbeda dengan laman-laman berita yang lain. Tempo Interaktif cenderung menyuguhkan konten berupa wawancara dengan narasumber dan profil tokoh. Kemudian, perubahan mulai terjadi ketika Detikcom muncul pada tahun 1998. Berbeda dengan laman berita yang lain, Detikcom lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan berita. Unsur berita yang digunakan hanya apa, siapa, dan di mana. Perubahan ini mulai dilakukan karena situasi Indonesia pada saat itu sedang sangat bergejolak. Informasi mengenai gerakan reformasi selalu muncul setiap saat dan dari berbagai daerah, sehingga kecepatan dalam mendapatkan informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Kini, laman berita di Indonesia sudah mencapai 43.300 laman. Laman-laman tersebut tidak hanya memproduksi dan menampilkan berita, tetapi ada pula yang menyajikan agregasi berita dan kurasi berita. Namun, laman berita yang terverifikasi oleh pemerintah hanya 5% dari jumlah keseluruhan, yaitu 234 laman berita. Hal ini dikarenakan laman-laman berita lainnya cenderung terbit secara tidak menentu. Selain itu, laman-laman tersebut tidak menggunakan kode etik jurnalistik dengan tepat dan tidak menjadi rujukan orang lain. Berikutnya adalah mengenai sejarah multimedia. Sebenarnya, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar tahun 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Perkembangan sejarah multimedia berikutnya adalah revolusi televisi sekitar tahun 1940-an dengan membawa multimedia ke arah lebih serius. Apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1990-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet menjadi rasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda muncul teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Penjelasan berikutnya adalah tentang macam-macam software multimedia dan fungsinya. Perkembangan multimedia dari zaman ke zaman semakin maju pesat. Hal ini ditandai dengan perubahan media hiburan masyarakat, mulai dari radio hingga sekarang muncul sebuah televisi. Sehubungan dengan hal itu, perkembangan software multimedia juga semakin banyak bermunculan. Software multimedia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lain-lainnya. Banyak software yang bermunculan mulai dari yang hanya dapat melihat saja hingga dapat digunakan untuk membuat dan mengedit. Software multimedia dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu untuk animasi, desain, audio, foto, dan video. 1. Media player. Media player merupakan sejenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah informasi dalam bentuk audio atau video. Beberapa aplikasi media player biasanya sudah dapat memutar informasi baik video maupun audio. Beberapa software media player antara lain adalah 1. Windows Media Player. Software ini diproduksi oleh Microsoft dan merupakan satu paket dalam Microsoft Windows. Kemudian Winamp. Software ini bersifat freeware atau komersil dan diproduksi oleh Microsoft Incorporation. Kemudian Power DVD. Software ini diproduksi oleh Cyberlink. Kemudian ada DivX Player. Software ini bersifat freeware dan diproduksi oleh Div Network Incorporation. Dan terakhir adalah XMMS. Software ini bersifat open source dan berada dalam naungan lisensi GNU atau General Public License. Nomor 2, Image Editor. Perangkat lunak ini memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit image atau foto.
Saat ini sudah banyak software image editor yang bermunculan, dari yang memiliki fungsi editing sederhana hingga fitur yang kompleks. Terdapat dua jenis image yang dihasilkan oleh sebuah image editor, yaitu bitmap image dan vector image. Contohnya antara lain ada di bawah ini. Ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP, Microsoft Paint, dan TensorFlow Pro. Berikutnya tentang image editor, ada beberapa contoh software image editor, di antaranya Adobe Photoshop. Software ini merupakan pengolah gambar dan foto yang cukup populer saat ini. Adobe Photoshop dibekali dengan berbagai macam fitur yang lengkap, sehingga membuatnya sebagai salah satu software multimedia terbaik. Software ini dibekali dengan basis bitmap yang merupakan kumpulan titik-titik dengan kerapatan tertentu yang dikenal dengan nama pixel. Photoshop sering digunakan para fotografer dan beberapa perusahaan untuk mengedit hasil gambar dan foto dengan berbagai macam tambahan efek di dalamnya. Saat ini ada beberapa versi Photoshop yang beredar di kalangan pengguna, antara lain misalnya CS2, CS3, CS4, CS5, dan CS4. Image editor berikutnya adalah CorelDRAW. Salah satu software multimedia ini juga tergolong populer dan seringkali digunakan. CorelDRAW diluncurkan oleh Corel Corporation yang merupakan program dengan basis vektor. Salah satu ciri khas dari program berbasis vektor adalah objek yang dihasilkan dari program tersebut akan relatif sama meskipun mengalami pembesaran hingga beberapa kali. CorelDRAW juga sangat unggul sebagai software yang dapat mengolah gambar yang akan dijadikan logo, simbol, dan masih banyak lainnya. Kemudian adalah GIMP. Software ini merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh GNU atau General Public License. Software ini dapat dioperasikan di beberapa sistem operasi, sistem Linux maupun Windows. Fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini antara lain adalah format image, pengambil gambar, penyunting foto otomatis, area kerja yang dapat Anda warnai, dan masih banyak yang lain. Anda juga dapat membuka format file Photoshop ke dalam GIMP. Berikutnya adalah nomor 3, audio dan video editor. Jenis perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengedit dan membuat media dalam bentuk video dan audio. Proses pengeditan video dan audio biasanya merupakan konversi format, manipulasi kualitas, dan masih banyak lain. Di bawah ini ada beberapa software editing video dan audio saat ini. Yang pertama adalah Adobe Premiere Pro. Software multimedia ini dapat mengedit video dengan format dan kualitas yang tinggi, bersifat komersial dan diproduksi langsung oleh Adobe System. Berikutnya adalah Windows Movie Maker. Software yang satu ini merupakan aplikasi yang sudah disematkan pada sistem operasi Windows. Movie Maker dapat membuat sebuah proyek video dengan mudah. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan efek transisi, gambar, mengatur durasi, video, dan lainnya. Berikutnya adalah Audacity. Audacity merupakan software yang khusus untuk menangani masalah audio. Software ini memiliki kegunaan untuk mengolah, memotong, memperbanyak, dan menyatukan berbagai jenis file audio. Selain itu, software ini juga dapat digunakan untuk merekam suara, memberikan efek suara, dan masih banyak kegunaan. Audacity sangat dikenal karena keunggulan yang kecil dan cepat, serta untuk menggunakan software ini tidak perlu menggunakan spesifikasi khusus. Berikutnya nomor 4, grafik atau image viewer. Perangkat lunak ini digunakan untuk melihat atau view gambar secara terorganisasi dalam sebuah direktori. Saat ini sudah banyak format image yang dapat didukung oleh aplikasi image viewer seperti GMP, JPEG atau JPG, GIF, PNG, Pico, dan lain-lain. Berikut di bawah ini beberapa aplikasi image viewer yang ada saat ini. Nomor 1, ACDC, nomor 2, XNView, nomor 3, Irfan View, nomor 4,
Microsoft Picture Manager, dan nomor 5, Microsoft Picture and Text Viewer. Berikutnya nomor 5, animasi. Jenis software yang satu ini memang dikhususkan untuk mengedit dalam bentuk animasi. Animasi merupakan gambar bergerak ataupun video yang digabungkan dengan konten gambar yang fiktif. Beberapa contoh software yang khusus tentang animasi antara lain adalah 1. Macromedia Flash, 2. Houdini Animation Software, 3. Power Animator. 6. Grafik 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat dan mengedit informasi dalam bentuk gambar 3D. 3 dimensi merupakan representasi gambar dalam bentuk geometri 3 dimensi. Contoh perangkat lunak grafik 3D antara lain adalah 3D ViaShape. Software ini merupakan salah satu aplikasi ringan yang sangat diperuntukkan bagi Anda yang ingin membuat model 3D dan mengunggahnya ke internet. Software ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menggambar objek bebas dengan menyediakan komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam ruang kerja seperti persegi panjang, busur, dan lain-lainnya. Salah satu fitur unggulan dari software ini adalah dapat memungkinkan secara otomatis untuk mengukur jarak yang Anda pilih ketika Anda akan menambahkan komponen geometris baru. Anda juga dapat menata objek dengan mendorong dan menariknya serta mendrag di area yang Anda inginkan. Selain itu, Anda juga dapat mengubah ukuran, memutar, dan membukukan ujung-ujung garis pada objek yang Anda buat. Demikianlah penyampaian mata kuliah teknik aplikasi multimedia kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.